La ilaha illallah Muhammadun. Ada rizki yang datang karena istighfar. Dalam surat Nuh disebutkan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini janji Allah. Maka dengan istighfar, ya Allah menyatakan, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Yani istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengawali malam kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu isya tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini adalah pintu-pintu rizki dan penghalangnya. Jadi pintu-pintu rizki dan penghalangnya. Nah, ini ada rezeki onasis, ya. Soal rezekinya udah hadir nih, ya. Di pintu-pintu rizki dan penghalangnya. Pengertian rizki. Jadi rizki itu kadang orang menganggap rizki itu cuma duit aja. Gak punya duit lemes saja bawaannya, ya. Kalau tanya gak ada rizki duit, ya. Jadi rizki itu bukan cuma duit, bukan cuma makanan, bukan cuma pakaian, ya. Tapi rizki segala sesuatu yang bermanfaat dan berdaya guna bagi makhluk. Jadi rizki itu segala sesuatu yang manfaat buat kita, itu adalah rizki. Dan berdaya guna artinya dia bisa digunakan serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Jadi apapun yang bisa menjadi sumber penghidupan buat kita, itu adalah rizki. Keterampilan yang kita miliki itu adalah rizki. Kepandaian yang kita miliki adalah rizki. Kekayaan, kesehatan, atau semua yang memberikan manfaat dan menjadi sumber penghidupan, itu adalah rizki. Jadi jangan rizki dipersempit maknanya. Hanya cuan aja, doku, hepen, fulus, ya, gak ada fulus mampus gitu ya. Enggak, jadi rizki itu luas. Rizki juga berarti anugerah atau karunia atau pemberian dari Allah kepada makhluknya. Dengan ungkapan lain, segala sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia, itulah rizki. Jadi apapun yang bisa menunjang kelangsungan hidup kita, itu adalah rizki. Dan mengantarkannya kepada kehidupan yang lebih baik. Ada orang nganggur tiap harinya, nganggur, ya di pos saja ngerokok, ngopi
hobi, tapi hidup aja itu sampai hari ini, ya. Gemuk mah gemuk aja, perasaan dia nggak kerja gitu kan, tapi tetap hidup gitu, ya, tetap hidup. Berarti apa? Rezekinya ada, ya, rezekinya ada. Bayi baru lahir tidur aja kerjanya, dia hidup sampai gede, berarti rezekinya ada. Gak kemudian dia mati kelaparan gitu kan, enggak. Artinya apa? Rizki segala sesuatu yang menunjang hidup kita. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum, ya. Allah lah yang menciptakan kalian. Jadi ketika Allah menciptakan kita, Allah juga menjamin rizki kita. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian Allah juga yang memberikan rizki kepada kalian. Jadi kalau Allah sudah menciptakan kita, Allah juga menciptakan rizkinya. Bayi dalam kandungan ibu itu kan gak pernah keluar jajan dulu gitu ya. Jadi dalam perut aja, tapi rizkinya ada. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan sebuah kehidupan, Allah juga menjamin rizkinya. Nah, kalau sudah rezekinya dikasih, kemudian Allah akan mematikan kalian, dan kemudian Allah akan menghidupkan kalian kembali. Dalam sebuah hadis kata Nabi, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan carilah jalan yang baik dalam mencari rizki. Jadi rizki kita ini sudah ditetapkan. Kita curang, ya rizki kita segitu. Kita jujur, rizki kita juga segitu, ya. Mau dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk, rizki ya segitu. Sama. Anda korupsi, punya duit banyak, habis itu di penjara. Segitu lagi, digebukin orang di penjara, ya. Rizki yang tadi banyak diambil lagi oleh negara. Yang nggak korupsi aja di ini rekeningnya ya di bredel gitu ya. Wah, hati-hati live ini. Jadi takut panitianya yang takut. Ya. Jadi wajibilu fit talab, ya. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya fi rizqiha. Kata Nabi, sesungguhnya tidaklah seorang hamba itu akan dimatikan oleh Allah kecuali rizkinya telah disempurnakan untuk dia. Jadi kita ini gak bakalan mati kalau rizkinya masih ada, ya. Kalau rizki kita masih belum sampai semuanya ke kita, gak bakalan mati. Jadi tenang aja, ya. Tapi kalau udah dikasih semua oleh Allah, selesai, ya, kelar hidup lu gitu ya. Orang udah selesai, mau apa lagi? Mau minta lagi, ya. Jadi kalau sudah rizkinya dikasih semuanya, udah selesai, saatnya pulang, begitu. Tapi kalau rizkinya masih ada, boyo kita sakit bertahun-tahun, tetap aja hidup, ya. Kan ada orang yang sakit bertahun-tahun, ya, tapi tetap hidup, ada aja rezekinya. Orang datang ngasih, orang datang ngasih. Kenapa? Belum, rezekinya masih ada, jadi jatahnya masih ada. Kemudian wa in abta'a anha, kata Nabi, ya, tidaklah seseorang diwafatkan kecuali rezekinya telah diberikan semuanya, walaupun kadang rezekinya datangnya terlambat. Jadi kadang rezeki itu datangnya terlambat. Kemudian fattaqullaha wa ajmilu fit talab, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang terbaik dalam mencari rezeki. Khudu ma halla wa da'u ma haram. Carilah yang halal dan tinggalkan yang haram. Jangan berpikir sekarang jangan nyari haram susah, apalagi yang halal. Itu lagunya Romai Rama itu, ya. Cari rezeki dengan cara yang halal. Nggak ada, Bang. Nggak ada, lo bilang mati itu. Astagfirullahaladzim. Ngapain kalian ribut-ribut? Saya mau ke masjid, Bang. Saya dipalak sama dia. Kalau kamu nggak punya duit, mending ikut kami sholat di masjid. Insya Allah, hati kamu akan tenang, rezeki pun akan lancar. Ajak dia sholat, ya, biar rezekinya lancar. Tenang kan sekarang hatinya udah sholat? Iya, Bang. Setelah sholat hati saya langsung tenang. Insya Allah, setelah sholat ini rezeki kamu bakalan lancar. Iya,
Ntar wakaf kotak amal dibuat juga ya. Jadi hati-hati, cari rezeki yang baik. Tapi memang kotak amal di beberapa masjid jadi masalah Pak. Masalahnya apa? Menggoda. Apalagi kalau pakai kacang, ada cepean, ada gocapan, ya di tempat kita ada itu. Pernah kita mau buka pintu kamar mandi nggak kebuka. Datangnya apa? Kotak amal di dalam semua itu. Udah dibobok semuanya. Jadi malingnya dibawa itu kotak amal ke kamar mandi itu, ya. Jadi memang ya bikinlah kotak amal yang kira-kira aman gitu ya. Susah yang, dibawa. Ya susah dibawa gitu ya. Kalau perlu gembok pakai tank gitu ya, gembok kapal gitu ya dan sebagainya. Atau kalau enggak bikin model yang agak belok begini, ya agak belok. Soalnya kalau lurus itu suka dia ini pakai permen karet, ya. Hati-hati, ini bukan kita pengalaman, kasih tahu ya. Kasih tahu ya supaya aman aja ya. Soalnya ada pakai permen karet pakai lidi itu. Kalau lurus kena itu. Tapi kalau kotak amalnya agak belok begitu ya, lubangnya di sini, duitnya di sini, susah itu ya. Jadi pandai-pandailah. Kotaknya yang dibawa ya. Jadi carilah rezeki dengan cara yang halal. Nah, ada pintu-pintu rezeki. Pertama, ada pintu rezeki yang telah dijamin. Jadi rezeki yang sudah dijamin nih, kita tidur aja sampai itu rezeki, Pak. Itu rezeki yang sudah dijamin. Kita nggak berusaha, rezeki itu akan sampai. Tapi ini rezeki yang sudah dijamin. Ya, kadang kita tidur namanya habis sholat subuh, baca Quran, olahraga, kadang ngantuk kan kita tidur. Baru tidur jam 6:30 ada yang ketuk-ketuk, Pak Ustadz, ini ada sop kambing sama lontong, ya. Nah ini rezeki yang telah dijamin. Ngiler aja datang tuh sop kambing, ya. Kalau pingin tahu rumah saya, ntar saya kasih alamatnya ya, nganterin ya. Jadi ada rezeki yang sudah dijamin. Kita nggak berusaha pun dia akan tetap datang. Ini pintu sendiri. Contoh itu bayi, Pak. Bayi dalam perut ibu. Dia sudah dijamin tuh rezekinya, tuh kan? Udah datang ya. Tadi udah datang nih belum selesai ya. Nah ini itu namanya rezeki yang udah dijamin ya. Kita udah datang aja gitu ya. Nah ini belum nanti Pak Abdu itu ya. Nah itu ya. Jadi ada rezeki yang sudah dijamin. Engkau berusaha atau tidak, dia akan datang kepadamu. Kalau kata para ulama, walau kana fi qa'il biharil awamiki. Walaupun dia berada di dasar lautan yang paling dalam, tapi kalau itu sudah jadi rezekimu, sampai itu, sampai ya. Caranya terserah Allah, terserah Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mastawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun, yakni semua makhluk hidup di bumi Allah kecuali Allah telah menjamin rezekinya, ya. Dan Allah tahu tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanan rezekinya. Jadi Allah tahu binatang itu di mana, dia bersembunyi di mana, dan Allah tahu di mana rezekinya. Maka ada pepatah ya yang mengatakan engkau tidak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Kalau memang dari rezekinya Pak sampai ya. Kalau memang itu sudah rezeki. Saya pernah ada tiba-tiba ibu-ibu telepon, Pak Ustadz, saya kebetulan habis jual rumah dan saya mau akan keluarkan zakatnya. Salah satunya mau saya sampaikan kepada seorang ustadz, ya. Saya pikir ustadznya itu masih muda gitu ya. Gue udah tua Pak, tua banget gitu. Ya akhirnya ya udah Bu, dia minta nomor rekening saya ditransfer ke saya. Ditransfer, dia bilang untuk Ustadz ini 5 juta Ustadz. Ya. Tapi bang masuk 10 juta. Kan saya takut ya. Bu, kok yang masuk 10 juta? Iya yang 5 juta buat Ustadz. Alhamdulillah ya. Sering-sering aja nitip gitu ya. Akhirnya awalnya saya kasih besoknya. Besok aja lah. Ramadan ini musim panas juga gitu kan. Akhirnya tapi kok hati ini selalu bilang sampaikan sekarang. Bener ya, saya waktu itu pas lagi ngisi di Cibinong. Jam 1 dari Cibinong berangkat saya Pak
ke Roxy gitu, berangkat, ya. Karena memang nggak tahu ya, mungkin rezekinya harus sampai hari itu. Jauh-jauh dari Cibinong Pak, puasa panas nyentar-nyentar, berangkat pakai motor gitu, sampai. Saya nanya, Pak, di mana? Saya nanya mana masjid ini? Ya, setelah sampai di masjid itu ada orang tua lagi duduk aja sambil di atas dengkulnya itu, duduk nyender. Dia tua, kira-kira 65 tahunan lah, hampir 70 lah. Saya nanya, Pak, ada ustadz ini? Oh iya, saya sendiri. Subhanallah, tenger-tenger, ya, lagi bengong, datang tuh rezekinya, Pak. Ya, Pak, ini ada amanah dari ibu ini, nanti tolong setelah sampai Bapak telepon. Alhamdulillah, ntar jam 5 saya mau berangkat ke kampung, kata dia, mau pulang kampung dia. Sampai tuh rezekinya, Pak. Ya, sampai, padahal saya jam 1 masih di Cibinong. Tapi karena harus sampai. Denger Pak, nyampe, ya. Bengong aja nyampe, itu rezeki yang telah dijamin. Tapi ya jangan bengong terus, ya, berogol kan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, ya. Dan di langit telah tercatat rezeki kalian, dan tercatat pula apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi rezeki itu bukan cuma uang, istri itu juga rezeki, Pak. Ada orang yang jodohnya itu 3, 4 ada, ya. Sudah tercatat di langit. Kita kan nggak tahu, ya, rezeki onasisnya berapa nanti jodohnya kan. Kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu kita berapa, gitu ya. Agim aja nggak tahu berapa dulu, gitu kan. Artinya apa? Apa yang telah dicatat di langit itu satu saat akan sampai kepada kita. Ada ibu-ibu nikah sampai 5 kali. Berarti rezekinya memang 5 kali, ya. Dia nanya, Ustaz, kok saya nikah sampai 5 kali? Loh, saya juga nggak tahu. Kenapa nanya saya? Ya, saya bilang, ya berarti memang jodoh ibu yang telah ditetapkan di langit memang 5. Ya, sesuatu yang baik, ya. Nah, jadi dia meninggal. Nikah lagi mah berondong, pisah. Nikah lagi mah berondong, banyak kan berondongnya, gitu ya. Memang rezekinya ibu segitu, gitu ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah tercatat rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan ke kalian. Gak apa-apa kita berdoa, ya Allah, berikan apa yang telah kau janjikan kepadaku yang aku tidak mengetahuinya, ya. Berikan. Jadi tinggal usaha, tinggal doa. Karena kita nggak pernah tahu apa yang dijanjikan Allah di langit. Ya kalau tahu, kita nggak usaha nanti, ya. Justru karena nggak tahu, ya Allah turunkan. Ya, kalau rezekiku masih di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau dekat sampaikan, kalau dikit banyakkan, ya. Nah, jadi itu memang kita perintah untuk doa seperti itu. Kalau jodohku 1 jadikan 4, begitu ya. Ada istri nggak di sini? Yang kedua, ada rizki yang tak terduga. Pintu rizki, dia rizki yang tak terduga. Yang dalam bahasa Arab, min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bahasa Jepangnya itu rizki nomplok, ya. Nah, itu. Ini ada pintu rizki itu memang ada, tapi memang nggak tiap hari, ya. Dia ada tempo tertentu, ya. Kalau yang terjamin itu bisa tiap hari, tapi yang tak terduga ini ada tempo tertentu, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini kata-katanya, min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalahnya. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya pernah ditugaskan dakwah di Hong Kong. Terus ada TKW kita dari Jawa Tengah. Dia merawat nenek-nenek di sana. Jadi sendiri tuh nenek-nenek, dia yang merawat. Anaknya di Amerika, semua udah sukses punya perusahaan di Amerika. Nah, suatu ketika karena TKW kita ini ngurusnya jujur, telaten, seperti ngurus emak sendiri, bikin wasiat itu nenek itu.
bikin wasiat. Kalau saya meninggal dunia nanti tolong orang yang merawat saya ini, pembantu saya, disebutkan namanya, dia pakai notaris, berikan 1,3 miliar buat dia warisan. Begitu meninggal diurusi yang mainnya, anaknya datang semua. Begitu dia baca wasiatnya, anaknya ridho. Kenapa? Ya memang yang ngurus adalah dia. Anaknya kaya raya semua di Amerika gitu kan. Nggak butuh itu, ya udahlah dia yang lebih butuh. Pulang dapat 1,3 M, Pak. Ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kan perlu perjuangan. Dia harus bertakwa kepada Allah, dia harus berusaha, ya. Dia juga ini. Jadi apa ya? Nomplok tapi juga nggak kemudian tanpa basa-basi, ada usaha yang dia lakukan. Kemudian ada rezeki karena anak. Kalau kata orang dulu kan, banyak anak banyak rezeki. Nah itu memang benar, karena rezeki kita itu sendiri, rezeki anak kita juga sendiri. Gak mungkin rezeki kita dimakan oleh anak kita atau sebaliknya, rezeki anak kita yang makan. Apa yang dimakan oleh kita itu memang rezeki kita. Apa yang dimakan oleh anak itu memang rezeki dia. Hanya mungkin melalui kantong kita, melalui tangan kita. Ya. Nah ini, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jadi ini teguran buat masyarakat Arab pada masa itu. Jadi kalau kita baca sejarah, masyarakat Arab yang menengah ke bawah itu kalau punya anak perempuan mereka malu dan dibunuh, ditanam hidup-hidup. Kenapa? Mereka pikir anak perempuan gak bisa nyari nafkah, gak bisa berburu. Kalau perang cuma jadi budak, jadi tawanan, cuma diperkosa dan sebagainya. Maka mereka daripada itu bunuh aja dari kecil. Ya. Sehingga masyarakat Arab menengah ke bawah ketika itu banyak yang membunuh bayi-bayi perempuan. Tapi kalau yang menengah ke atas, mereka punya tata krama sendiri. Ya namanya orang kaya, biar anak perempuan juga dirawat gitu. Nah, jadi ada kalau kita baca sejarah, memang yang menengah ke bawah suka ada norma-norma yang hilang. Tapi kalau yang menengah ke atas itu, yang kaya raya ke atas itu mereka punya norma sendiri. Makanya seperti Abu Bakar As-Siddiq, walaupun dia ketika itu masih jahiliyah, nggak pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma masyarakat, seperti main perempuan, mabok, kemudian apalagi judi. Itu ada beberapa sahabat Nabi yang menghindari itu. Ya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, memang terjaga dari muda itu. Mereka tahu ini yang nggak baik, walaupun belum ada agama, belum ada Quran, belum ada hadis, tapi mereka tahu. Itu namanya goriza, Pak. Goriza itu apa? Insting, ya. Kita ini seandainya kita nggak kenal agama, nggak kenal Quran, nggak kenal hadis, tapi kita itu punya insting kebaikan, ya. Kita tahu, oh ini nggak baik nih, main perempuan nggak baik, oh main judi nggak baik, mabok ganggu istri orang nggak baik, tahu itu kita. Apalagi kalau kita ngerti agama. Ini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Makanya bayi yang baru lahir itu kan rezekinya ada, Pak, ya. Ada yang ngasih handuk, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih sabun, ada yang ngasih bedak, ada yang ngasih rengginang. Padahal belum tumbuh gigi. Siapa yang makan? Emaknya, ya. Nah, kenapa rezekinya datang? Karena memang bayi belum punya dosa, ya. Dikasih rengginang, belum punya gigi. Rezeki banyak karena belum punya dosa. Itulah rezekinya bayi. Karena dia belum punya gigi. Orang ngomongin rengginang kok, ya. Karena dia belum punya gigi, gitu ya. Ya, makanya rezekinya datang karena dia belum punya dosa. Terserahlah, dosa sama gigi terserah, ya. Nanti rezekinya nyampe, ya. Jadi ya itulah
Kalau memang sudah rezeki untuk anak, dia akan sampai jalarannya itu kepada anak. Punya gigi atau nggak punya dosa. Ada rizki, jalur rizki, pintu rizki yang datangnya karena anak. Ada rizki karena menikah. Ya. Baik, yang jomblo-jomblo nih, yang jomblo bahagia, segera menikah. Yang sudah menikah mau nambah silahkan, ya. Karena ada rizki memang karena menikah. Tapi kata orang menikah itu, ya, menikah itu kalau nikahnya lebih dari satu, nikmatnya double. Tapi momennya juga double katanya, ya. Ya sama-sama momen, penting double sekalian, ya. Jadi ada rizki karena menikah. Kenapa? Ketika kita menikah, maka rizki kita akan bergabung dengan rizki istri. Walaupun istri kita di rumah saja, nggak kerja, ya. Seandainya, ya, kita kerja, istri kerja, nanti ada sendiri, itu namanya rizki karena usaha. Ya. Jadi seandainya istri kita di rumah saja, kita yang kerja, rizki istri akan tetap datang melalui kerja kita, walaupun istri di rumah. Ya. Rizkinya akan sampai walaupun istri di rumah. Apalagi nanti kalau istri usaha juga, itu beda lagi. Ya. Nah, di sini ada rizki karena menikah. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Ini perintah loh. Jadi ini jamaah masjid ini, kalau ada yang jomblo di kita ini, terlalu lama jomblonya, harus diusahain. Ya, nggak boleh dibiarkan jomblo gitu. Coba jomblo bahagia. Apalagi sampai dia bikin partai hijau lumut, ikatan jomblo lucu dan imut. Ya. Itu nggak boleh dibiarkan lama-lama. Pengurus masjid harus berusaha nih, siapa yang jomblo di antara kita. Pak Agus jomblo nggak gitu? Tanyain Pak Agus ya, jomblo nggak gitu ya? Tanya. Jadi jangan dibiarkan yang jomblo-jomblo. Ya. Kalau perlu ditawarkan. Dulu waktu Umar bin Khattab, anaknya menjanda sudah 3 tahun. Tidak dibiarkan oleh Umar, ditawarkan kepada Abu Bakar, mau nggak kau nikahi anak saya? Ditawarkan. Utsman, mau nggak kau menikahi anak saya Hafsah? Ditawarkan. Utsman diam, Abu Bakar diam juga. Marah itu Umar, tawarin nikah diem aja, ya. Marah, jangan ditawari ya, tawarin bisa nyari sendiri, gitu ya. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu Abu Bakar saya tawarin nikah nggak mau, Utsman juga nggak mau, kesel saya. Ya sudah, biar saya ngelamar putri. Akhirnya dilamar oleh Nabi. Jadi jangan membiarkan. Maka kalau mereka miskin, ya, maka dengan menikah itu iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin, maka dengan menikah itu Allah akan menjadikan mereka kaya. Coba dulu kita awal nikah punya apa? Nggak punya apa-apa, Pak. Saya nikah dulu moderat, modal dengkul dan urat aja, ya. Iya. Nggak punya apa-apa. Tapi dengan menikah, kemudian Allah kasih kemampuan kita untuk ngontrak. Kemudian Allah kasih kemampuan kita untuk punya lemari, punya kompor, punya ini dan sebagainya. Terus Allah mampukan untuk punya kendaraan. Sampai Allah mampukan kita punya rumah sendiri. Coba kalau jomblo terus, mungkin sampai hari ini nggak punya rumah. Ya, ini bener. Saya punya kawan, gaji gede, tapi menjomblo terus. Ya akhirnya apa? Karena dia sendiri numpang aja di rumah kakaknya. Padahal kalau mau beli rumah sendiri dia mampu, tapi karena sendiri nggak ada kepikiran untuk beli rumah dan sebagainya. Maka dengan menikah, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kalian miskin, maka dengan menikah Allah jadikan kalian mampu, Allah jadikan kalian kaya. Maka menikahlah, Anda akan kaya. Syukur-syukur nikah sama yang orang perempuannya kaya raya gitu, wis cepet itu dah ya. Jadi maka ada rizki yang datang itu karena menikah. Ada rizki yang datang karena istighfar. Ya, dalam surat Nuh disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum
innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Ini janji Allah. Maka dengan istighfar, ya Allah menyatakan, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. yakni istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, ya, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Imam Abu Hanifah pernah didatangi oleh seseorang. Wahai Imam, di kampung kami kering kerontang, hujan tidak turun. Maka kata Imam Abu Hanifah, ajak seluruh penduduk negerimu untuk beristighfar kepada Allah. Ya. Kemudian ada yang datang lagi, wahai Imam, saya nggak punya anak, istri saya mandul. Kata Imam Abu Hanifah, banyak-banyaklah beristighfar. Maka datang lagi orang, wahai Imam, kami mengalami paceklik, kebun-kebun kami tidak berbuah dan sebagainya, dan sumur-sumur kami kosong. Maka kata Imam Abu Hanifah, banyak-banyaklah istighfar. Maka begitu orangnya udah pergi semua, murid-muridnya nanya, wahai Imam, semua orang yang datang kok jawabannya sama semua solusinya, suruh istighfar semua. Maka Imam Abu Hanifah membacakan ayat ini, surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian dia bacakan semua. Maka kalau kita merasa rezeki kita sedang seret, rezeki kita lagi sepertinya mampet gitu ya, ya udah banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena kadang rezeki itu terhalang karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, maka banyak-banyak istighfar. Ya sama lah kalau ada anak kecil minta sama orang tuanya tapi kurang ajar. Mak minta duit, maknya ditendangi. Kira-kira dikasih duit nggak? Nah, tapi kalau dia udah minta maaf, nangis-nangis, ya maknya pasti, ya udahlah nih, mak kasih lagi gitu ya. Pasti kalau kita minta maaf, pasti Allah akan kembalikan apa yang menjadi hak kita. Ya, maka banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terus-menerus beristighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, kesudahan dari setiap kesedihannya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Maka banyak-banyak istighfar. Kali aja tiba-tiba Anda dapat warisan 1,3 M gitu ya, kan kita nggak pernah tahu. Maka banyak-banyaklah istighfar. Kemudian ada rizki karena bersyukur. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memberikan peringatan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan tambah nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi banyak-banyak bersyukur. Ya. Ini bapak-bapak yang masih punya istri satu, banyak-banyak bersyukur. Ya. Insya Allah nambah. Ya. Maksudnya nambah kepatuhan istrinya kepada kita. Ya. Bukan nambah istrinya, maunya begitu ya. Makanya ada seorang pujangga mengatakan, abang, kalau abang itu seperti matahari, silahkan kau sinari planet-planet di sekitarmu. Kalau kemampuanmu seperti matahari, silahkan kau menikah lebih dari satu. Tapi kalau kemampuanmu cuma lampu 5 watt, kamar aja gelap, jangan coba-coba kau mau menerangi planet yang lain ya. Jadi ya kita juga harus tahu diri ya. Ya kalau kita merasa matahari misalnya
terangin tuh planet yang lain. Kalau cuma 5 watt, ya, kamar redup ya, nggak usah macam-macam menerangi rembulan ya, yang ada babak belur ya. Kemudian ada rizki karena sedekah. Ya, jadi ada rizki yang datang, pintu rizki yang datang dari jalan sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, yakni harta yang dinafkahkan di jalan Allah, itulah pinjaman yang baik. Jadi orang yang sedekah itu seperti memberikan pinjaman kepada Allah. Maka Allah akan balas pinjaman itu dengan balasan yang lebih banyak. Kita Pak, kalau main riba dengan manusia itu haram. Kita pinjamkan kepada dia 100.000 supaya pulang 150.000, haram. Karena itu riba. Tapi kalau kita kepada Allah, ya Allah nih saya sedekah 100.000, mudah-mudahan kau balas menjadi 100 juta. Boleh. Ya, main riba dengan Allah boleh. Tapi kalau sama manusia haram. Tapi dengan Allah boleh karena Allah kaya raya. Seandainya seluruh makhluk ini semua dikasih permintaannya oleh Allah, kata Allah, tidak berkurang kekayaanku kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan yang luas, kemudian diangkat menetes satu tetes, cuman berkurang segitu aja kekayaan Allah. Ya, padahal itu lautannya seluruh dunia. Seandainya seluruh makhluk dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, minta semua sama Allah, dikasih semua, kekayaan Allah cuma berkurang setetes, itu aja, dibandingkan dengan lautan seluruh dunia. Maka mintalah kepada Allah. Maka ada rizki yang datang karena sedekah. Makanya kata Nabi, kullu sulamai bani Adam alaihi sadaqah. Setiap ruas tulang anak Adam wajib dia bersedekah. Fi kulli yaumin kullama tatlu'u syams. Setiap pagi, setiap matahari terbit, kita diperintahkan sedekah. Kalau dia tidak bisa sedekah dengan hartanya, fa inna fa bi kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir yang dia ucapkan pagi hari itu sedekah. Setiap tasbih, setiap tahmid, setiap tahlil yang ia ucapkan pagi hari itu sedekah dari dirinya dan untuk dirinya. Engkau angkatkan barang temanmu ke kendaraannya, itu sedekah. Engkau menunjukkan pada kebaikan, itu sedekah. Bahkan pagi hari kau senyum pada saudaramu, itu sedekah. Tapi jangan senyum lulu. Ya, kalau ada yang cakep senyum, nenek-nenek manyun, dia jangan. Ya. Artinya sedekah itu gampang. Bahkan senyum aja adalah sedekah. Tapi kalau pagi hari kau tidak bisa berzikir, tidak bisa bantu orang, tidak bisa senyum, maka 2 rakaat duha itu menggantikan semuanya. Jadi kalau pagi hari kita nggak berbuat baik sama sekali, dari bangun tidur sampai menjelang duha nggak berbuat baik sama sekali, ganti dengan 2 rakaat duha, tertutupi. Cuman kadang kita lupa semua Pak ya. Pagi udah manyun aja. Kenapa sih pagi manyun? Emang muka gue begini gitu ya. Memang mukanya berarti ya. Jadi ada rizki karena sedekah. Kemudian ada rizki karena usaha. Ini. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang dia usahakan. Jadi ada rizki yang sudah dijamin. Ada rezeki nomplok buat kita, ada rezeki karena anak, ada rezeki karena menikah, ada rezeki karena istighfar. Tapi ada rezeki yang karena usaha. Misal nih, kita misalnya pegawai negeri, istri kita di rumah. Tapi istri kita di rumah dia bikin warteg misalnya, dia bikin catering. Kita walaupun pegawai negeri, kita bikin usaha. Mungkin kita buka warnet, mungkin kita bikin usaha lain. Mungkin kita bikin usaha ini. Orang yang seperti ini rezekinya jauh lebih banyak daripada yang cuma mengandalkan gaji doang. Sama-sama pegawai negeri misalnya, sama-sama. Tapi yang satu buka usaha banyak, istrinya juga buka usaha. Yang satu enggak, cuma dari gaji. Pasti beda. Ya. Saya punya kawan,
Saya punya kawan, dia kerja di sebuah bank Islam swasta gitu ya, di bank Islam lah gitu. Itu bosnya heran, kok lu lebih kaya dari gue sih gitu ya. Kenapa? Ya bosnya mungkin cuman dari gaji banknya aja itu, bank syariahnya itu. Tapi kawan, dia punya kontrakan 11 pintu. Satu pintunya 1.500.000. Bukan udah ketahuan, udah kalah itu bosnya. Ya, dia punya warteg di beberapa tempat. Dia punya kayak kios-kios apa itu. Jadi banyak usahanya. Dia bikin usaha ini, dibuka usaha ini, buka usaha ini. Ya pasti rezekinya berbeda. Ya. Maka ada rezeki yang datang karena usaha. Tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi wa aiqantu anna Allah la syakka raziki wa ma yakum min rizqin la yafutuni walau kana fi qa'il biharil awamiki. Aku bertawakal dalam rizkiku kepada Allah penciptaku, dan aku yakin bahwa Allah lah pemberi rizkiku, dan tidak ada rizki yang meleset dariku walaupun dia berada di dalam dasar lautan sekalipun. Jadi Pak, rizki kita walaupun di dasar lautan, kalau memang itu hak kita, Allah sampaikan. Caranya ya terserah Allah, ya terserah Allah. Di Jogja ada seorang tukang beca. Setiap Jumat dia tidak menarik, setiap Jumat dia tidak mau ngambil imbalan tuh, ongkos becaknya itu dia mau ngambil. Gak apa-apa Pak ya, nambah dikit ya. Jadi kalau Jumat tiap penumpang mau bayar, dia bilang gak usah Pak, hari ini hari Jumat saya nggak bisa sedekah dengan duit, dengan makanan nggak bisa, tapi saya bisa sedekah dengan tenaga saya. Doakan aja biar Allah suatu saat menjadikan saya bisa naik haji. Modalnya dari itu aja Pak. Tiap Jumat dia gratisin, dari mulai subuh sampai malam itu, tidak ada satu orang pun yang dia ambil ongkosnya. Nah, satu ketika di sholat subuh adalah dari Jakarta, orang turun dari stasiun, naik becaknya dia mau dibayar, gak usah Pak, saya memang tiap Jumat ingin sedekah karena saya nggak bisa sedekah dengan uang, tapi doakan saya bisa naik haji. Kata orang tadi, boleh saya tahu rumah Bapak di mana? Diantar ke rumahnya, ngobrol dengan Bapak Ibu tahun depan naik haji, yang plus ya, naik haji Pak ya. Kita nggak tahu, walaupun di dasar lautan, kalau sudah waktunya sampai naik haji Pak, 2 orang. Waktu itu masih 100 juta lebih tuh. Ya, 100 juta lebih satu orang naik. Ternyata itu yang naik becaknya itu pengusaha. Ya. Dan dia bersedekah kepada orang yang tepat. Sampai sama istrinya pun berangkat ya. Ya modal tadi itu sedekah. Ya. Tapi dia yakin bahwa kalau memang rezeki dia dapat. Maksiat dapat menghalangi datangnya rezeki. Ya. Jadi yang menghalangi rezeki kita itu cuma satu, maksiat. Ya. Innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba dihalangi rezekinya disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi bisa jadi kalau kita terhalang rezeki kita karena dosa-dosa kita. Kalau secara nasional gini Ustaz, Covid, ya bisa karena dosa nasional, ya, sehingga semuanya terpuruk, ya, sehingga semuanya terpuruk. Maka banyak-banyak istighfar, kembali kepada Allah. Ini curang dalam mencari rezeki itu adalah kemaksiatan, ya. Curang dalam mencari rezeki adalah kemaksiatan, ditukar. Ya, ditukar. Jadi orang yang beli dia mele yang bagus-bagus, setelah dibungkus dia tukar dengan yang tidak bagus ini. Kecurangan itu bagian dari maksiat dalam mencari rezeki. Saya pengalaman, saya beli anggur di pinggir jalan. Karena udah malam, jam 11 malam, kayaknya kita kasihan gitu ya. Udahlah kita beli. Pak, beli 2 kilo. Mele, saya sama istri mele yang bagus-bagus dong. Udah mele. Sampai di rumah setengahnya busuk.
Kata istri, perasaan tadi mele bagus-bagus ya, kenapa jadi setengah busuk? Ya ternyata mungkin modelnya begini. Sampai hari ini nggak beli lagi tuh saya di situ. Ya, mending kita beli di tempat lain yang walaupun harganya mahal dikit, tapi kita tahu artinya aman gitu. Ya, nah ini curang itu bagian dari kemaksiatan. Sesungguhnya Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya, dan dia habiskan semua jatah rizkinya. Jadi kalau jatah rizkinya udah habis, baru dia wafat. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah cara mencari rizki kalian. Ya. Dan jangan sampai tertundanya rizki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ya. Mohon maaf nih, jangan sampai terlambatnya rizki kita, kemudian kita berpikir untuk mencari dengan cara yang haram. Ini mohon maaf Pak ya, kita ini namanya di media sosial, ada Facebook, ada Instagram. Kadang kita lihat di Instagram, ya kadang namanya kita berteman dengan banyak orang ya. Kadang ada juga wanita-wanita yang mungkin rezekinya sedang terhambat, sampai dia curhat tuh. Aduh, ya Allah, nggak punya duit sama sekali, ya Allah. Apa saya harus open BO kata ya? Open BO kan jual diri itu namanya, ya. BO itu booking out gitu ya, bawa gitu ke hotel gitu. Apa saya harus buka apa saya harus open BO gitu. Apa saya harus jual diri? Ngapain dia curhat di media sosial? Kenapa dia nggak sholat duha aja, nggak sholat tahajud? Oh dia ngomong begitu banyak yang nawar akhirnya. Untuk saya nggak ikut nawar gitu ya. Mbak akhirnya banyak yang nawar. Sekali berapa Mbak gitu ya? Ini mah kacau ya. Maka jangan sampai karena tertundanya rizki mendorong kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena rizki di sisi Allah, maksudnya rizki yang penuh berkah, itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan cara taat kepada Allah. Ya. Jadi kalau ingin rizki Anda berkah, rizki Anda itu yang benar-benar datangnya dari sisi Allah, bukan dari sisi setan, maka carilah dengan cara yang taat kepada Allah. Karena hari ini ya begitu, ya zikir-zikir kok nggak dapat rezeki, kota amal di Ban, ya, yang paling dekat kota amal gitu ya, hati-hati ya. Jadi inilah 8 pintu-pintu rezeki dan penghalangnya. Pintunya banyak, penghalangnya cuma satu, maksiat, itu aja. Maka banyak-banyak kita bertobat dan istighfar. Mudah-mudahan ini aja yang dapat saya sampaikan. Karena sudah masuk waktu Isya, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.